Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Rosidah Mubadilah Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan tak lupa kepada teman-teman di Asosiasi Perjuangan. Insyaallah pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada detik ini masih memberikan kita kenikmatan baik jasmani, rohani, sehingga kita masih bisa melakukan kuliah kita pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah satu-satunya insan yang mampu membawa umat manusia menuju dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang melalui syariat agama Islam. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini adalah dinasti pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah masa sahabat muncullah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri itu memerintah dari tahun 661 Hijriah sampai 760 Hijriah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Untuk nama dinasti Umayyah sendiri dirujuk dari kata Umayyah bin Abdul Asy'am, itu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Umayyah bin Abu Sufyan atau kadang-kala disebut dengan Muawiyah I. Sebab musabab berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sendiri berdiri karena dilatar belakangi dari peristiwa yang amat penting dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Amul Jamaah. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kekuasaan Islam itu diserahkan pada anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Namun setelah beberapa bulan memerintah, Hasan bin Ali ini memundurkan diri karena waktu itu umat Islam itu dilanda beragam fitnah, dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan, perang Jamal, perang Siffin, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kegiatan orang-orang Khawarij atau orang-orang yang keluar dari pihak Ali bin Abi Thalib. Untuk menghindari perpecahan, Hasan bin Ali akhirnya memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinannya pada Muawiyah. Peristiwa ini disebut dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan, yaitu penyerahan kepemimpinan dari Hasan bin Ali pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk nama-nama pemimpin dari dinasti Umayyah sendiri, yaitu yang pertama ada Muawiyah I yang memerintah dari 41 sampai 60 Hijriah. Yang kedua ada Yazid bin Walid, memerintah dari tahun 60 sampai 64 Hijriah. Lalu ada Muawiyah II, ini adalah salah satu khalifah Umayyah yang memerintah masa jabatannya tidak lebih dari 40 hari. Beliau memerintah pada tahun 64 Hijriah. Lalu ada Marwan bin Hakam, memerintah pada tahun 64 sampai 65 Hijriah. Lalu ada Abdul Malik bin Marwan yang
dipandang sebagai pendiri kedua dari daulah dinasti Bani Umayyah. Beliau memerintah dari tahun 65 sampai 86 Hijriah. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Bayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ikhwan mengenai sistem-sistem yang berkembang dalam pemerintahan di Syria. Yang pertama, sistem sosial. Sistem sosial dalam lapangan sosial. Bani Umayyah telah membuka kontak-kontak antar bangsa Muslim Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal, memiliki kebudayaan yang telah maju seperti Persia, Mesir, Eropa, dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara Arab yang memiliki ciri-ciri Islam dengan tradisi bangsa-bangsa yang bernaung di bawah kekuasaan Islam. Yang kedua, sistem politik. Sistem politik perubahan yang paling menonjol pada masa Bani Umayyah terjadi pada sistem politik, diantaranya yang pertama, politik dalam negeri. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan. Yang kedua, politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan daerah kekuasaan ke negara-negara yang belum tunduk pada kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Rasyidin, wilayah Islam sudah demikian luas, tetapi perluasan daerah tersebut belum mencapai tapal batas yang tetap, sebab di sana-sini masih selalu terjadi pertikaian dan kontak-kontak pertempuran di daerah perbatasan. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi pada masa Bani Umayyah, ekonominya memiliki kemajuan yang luar biasa, dengan wilayah penaklukan yang begitu luas. Maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Syria. Kehidupan ilmu dan akal pada masa dinasti Bani Umayyah pada umumnya berjalan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Hanya beberapa saja yang mengalami kemajuan, yaitu mulai dirintis jalan ilmu nakli berupa filsafat dan eksakta. Pada saat itu, sebagai masa sebelumnya, ilmu berkembang dalam 3 bidang, yaitu diniyah, tarikh, dan filsafat. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Umayyah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama al-adabul hadisah, ilmu-ilmu baru yang terpecah menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ulumul islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, al-hadis, dan al-fiqih. Kemudian al-ulumul lisaniyah, at-tarikh, dan juga al-jughrafi. Yang kedua, ulumud dakhiliyah, yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam, seperti ilmu tib, filsafat, ilmu pasti, dan juga ilmu-ilmu eksakta lainnya yang disalin dari bahasa Persia dan Romawi. Kemudian yang kedua, al-adabul qadimah, ilmu-ilmu lama. Yang pertama tadi ilmu-ilmu baru, kemudian yang kedua ini ada ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang telah ada di zaman jahiliyah dan di zaman Khulafaur Rasyidin, seperti ilmu-ilmu lughah, syair, kitabah, dan amsal. Pada permulaan masa Daulah Bani Umayyah, orang Muslim membutuhkan hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu, mereka mempunyai minat yang besar terhadap tafsir Al-Quran. Kemudian ada kemunduran dan runtuhnya dinasti Umayyah mengalami kemajuan yang pesat pada dasawarsa pertama kekuasaannya. Sedangkan pada tahun berikutnya sudah mulai mengalami kemunduran. Kemajuan yang terjadi pada masa pemerintah Muawiyah sampai kepada Hisham. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Umayyah adalah: 1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Pengaturannya tidak jelas sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat di lingkungan keluarga kerajaan.
Yang kedua, adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak menyedot perhatian pemerintahan ketika itu. Yang ketiga, timbulnya permasalahan sosial yang menyebabkan orang non-Arab dan suku Arabia Utara sehingga dinasti Umayyah kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang keempat, sikap hidup mewah di kalangan keluarga istana dan perhatian terhadap masalah keagamaan mulai sudah berkurang. Yang kelima, adanya kekuatan baru digalang oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib sehingga menyebabkan keruntuhan kekuasaan dinasti Umayyah. Gerakan ini didukung penuh Bani Hashim dan golongan Syiah serta kaum Mawali yang dinomor duakan ketika pemerintahan Bani Umayyah. Dengan demikian, dapat menjadi pengalaman bagi setiap pemerintahan yang tidak baik, lambat atau cepat tetap akan runtuh. Sebuah sistem yang telah dibangun dengan tidak baik akan menghasilkan produk yang tidak baik juga. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.